wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Liputo dengan NIM 0550678515. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Tugasnya itu adalah melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning. Untuk panduannya di sini kita disuruh membuat transaksi ya di MySQL PHP MyAdmin. Yang sebelumnya di tugas 2 kita juga sudah membuat IRD rumah sakit. Jadi kita tinggal melanjutkannya saja. Langkah pertama kita buka sum. Ini jangan lupa Apache sama MySQL nya itu di start sampai berwarna hijau. Oke, kalau sudah berwarna hijau kita minimize saja. Kita masuk ke Google, lalu kita masuk ke localhost PHP MyAdmin. Oke, di sini saya sudah membuat IRD rumah sakit di PHP MyAdmin dengan struktur seperti ini: administrasi, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Untuk yang pertama kita disuruh melakukan transaksi. Pertama kita ke sesuai panduan ya. Sesuai panduan. Oke, ini saya akan menjelaskan ini untuk di panduan kan untuk tipenya harus INOPDB DB. Coba kita lihat. Nah, ini udah sesuai ya. Oke, langkah pertama kita ke routines. Kita buat prosedurnya. Lalu create. Di sini saya udah mencoba. Untuk transaksi pertama kita akan mengimplementasikan tanpa commit. Kita lihat dulu panduannya. Ini saya jelaskan sedikit sesuai panduan. Ini commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada table pasien. Misalnya akan memasukkan data table pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien dan seterusnya. Ini untuk langkahnya. Kita coba. Ini yang pertama kita membuat tanpa commit ya. Kita beri nilainya, value. Misal kita tulis itu umur 35 tahun.
lalu alamatnya Jalan Rawapule nomor 25. Untuk jenis kelaminnya laki-laki, kita kasih simbol L. Kita coba running. Sudah masuk transaksi 1, kita lihat, kita execute. Sukses. Di sini kita lihat, kita coba panggil transaksi 1. Sekarang kita lihat di sini ada Budi dan Sinta. Untuk karena tadi saya membuat tanpa commit, jadi dia tidak akan terupdate karena tidak akan tersimpan karena tidak menggunakan commit. Untuk transaksi satunya berhasil. Lalu kita masuk lagi ke production. Ini kita kopas saja. Selanjutnya kita akan membuat transaksi pakai commit transaksi 2. Parameternya drop aja. Kita lihat Tito, apakah Tito masuk. Transaksi 2 execute. Kita call. Kita langsung lihat aja di pasien. Ini pasien 18, Tito masuk. Umur 35, Jalan Rawapule nomor 25, jenis kelamin laki-laki. Karena saya menggunakan commit yang berarti adalah data tersimpan, istilahnya fix lah, fix. Lanjut ke prosedur. Langkah selanjutnya kita akan mencoba transaksi rollback. Create lagi. Transaksi ini drop. Kita tulis tindaknya.
perintahnya rollback dan lalu kita running. Sorry, kayaknya ada kesalahan. Oke, kita coba running lagi. Sorry, ada kesalahan. Oke, kita running, coba berhasil. Kita execute, kita langsung lihat di pasien. Oke, karena kita menggunakan perintah rollback itu yang berarti kita tidak merubah, tidak akan ada perubahan. Karena ketika kita update lalu kita rollback, kita kembalikan lagi. Jadi tidak akan ada update apa-apa di sini, tidak akan terjadi perubahan. Lalu selanjutnya kita buat lagi prosedur grid transaksi 4 drop. Kita akan melakukan rollback plus update. Bikin transaction insert to patient. Kita beri nilainya values misal dan umur 20. Alamat misal anggap sajalah jalan tes. Misal nama alamatnya tes. Lalu laki-laki. Setelah kita insert lalu kita rollback lalu kita update. Pasien set. Alamat kita akan update alamatnya saja, yang kita rubah alamatnya saja. Kita coba jalan misalnya jalan Kuningan, nomor 25. Di pasien 1 yang kita rubah ya. Commit. Oke, kita jalan.
execute, kita lihat di pasien apakah berubah. Oke, berubah ya. Di sini untuk alamatnya jadi Jalan Kuningan nomor 25. Di sini saya hanya mengupdate alamatnya saja. Sebenarnya bebas sih mau update ke mana saja, di umur diganti bisa, di nama juga bisa. Lalu kita buat lagi prosedurnya. Transaksi 5 misalnya, parameter hapus. Sekarang kita melakukan save point. Untuk save point itu dimana kita kembali ke titik save berarti menyimpan poin yang kita jalankan. Beri nilainya value atau isinya, misal A. Nomor 20, alamat Jalan A. Save point titik 1. Insert into beri value nya, nilai atau nilai, misal B, namanya misal B, umur 22, Jalan B, perempuan misal. Ini kita rollback to titik 1. Beri nilainya values, misal C, umur 30, alamat
C misalkan. Laki-laki. Oke, karena kita ini fix ya, commit berarti ya, buat commit and coba kita jalankan, kita running. Ini yang saya buat seharusnya hasilnya untuk yang A itu masuk, karena saya masukkan stars into masuk save point karena saya save. Untuk B itu batal, tidak masuk, berarti hanya A dan C yang masuk. Coba kita running dulu. Bentar. Oh sorry, saling insert harusnya start transaction. Coba kita jalankan lagi. Oke, masuk, kita execute. Sekarang kita lihat di pasien yang masuk harusnya A dan C, karena B saya rollback jadi tidak masuk harusnya ya. Sudah masuk benar, nama pasien A dan C yang masuk. Untuk ID pasien 20 dan 22. Oke, berhasil. Selanjutnya yang terakhir kita tes pembuatan trigger. Oke, sebelum kita membuat trigger, kita terlebih dahulu membuat tabel obat dan transaksi obatnya. Kita ke rumah sakit SQL. Di sini saya udah mengcopy agar lebih singkat tabel obat. Kita jalankan. Oke, sudah ada. Lalu kita buat transaksi obat. Tinggal kita ganti transaksi obat. ID transaksi.
kita coba running. Oke, sudah ada di sini transaksi obat. Lalu kita isi datanya. Masuk lagi, insert. Kita beri nilainya, values, bisa paracetamol. Bisa harganya 5.000, stoknya 100 misalnya. Oke, sudah, kita running. Sekarang sudah masuk, kita lihat tabel obatnya. Sudah ada paracetamol. Lalu kita masuk ke trigger. Sebentar, ini sakit. Trigger create. Lalu TG jual, kita namakan ini tabelnya transaksi obat, time nya after, insert. Oke, lalu kita update begin obat, set stop. Langsung kita running saja. Untuk triggernya kita sudah buat, lalu kita uji triggernya. Kita uji. Insert, enter,
Oke, ada di sini yang tadi saya masukkan ID 1, ID transaksi 1, ID obat 1, jumlah 10. Oke, sekarang kita uji transaksi sudah berhasil. Sekarang kita lihat stoknya. Karena stok awalnya 100, seharusnya kalau dikurang 10 jadi 90. Sisanya coba kita lihat. Select from obat. Oke, kita lihat. Ya betul, stoknya tadi 100, sekarang jadi 90. Berarti untuk uji transaksi trigger kita sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan mereplikasi menggunakan aplikasi Ubuntu atau di Linux. Karena mohon maaf sebelumnya, karena untuk laptop saya tidak memadai untuk masuk ke Ubuntu, jadi mungkin saya cukup sampai di sini karena saya sudah pernah coba tapi loadingnya lama sekali untuk masuk ke Ubuntunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau penyampaian, mohon dikoreksi. Terima kasih.